Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat pagi jemaat yang terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur kembali diberi kesempatan kepada Tuhan bahwa kita bisa beribadah kembali, bisa memberikan diri kita lagi pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai ibadah ini, saya ingin bercerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu saya sedang membuka salah satu sosial media dan saya ketemu dengan satu video yang berjudul Tuhan itu bukan pembantu di saat kesusahan. Singkat cerita, dia menceritakan sebuah perumpamaan yang cukup menarik. Ada dua tim sepak bola di dalam satu pertandingan antar gereja. Ada dua tim sepak bola yang akan bertanding. Tim A sebelum bertanding berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mau bertanding. Biarkanlah segala yang kami lakukan itu menjadi berhasil. Usaha kami tidak sia-sia, latihan kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan tim B juga berdoa demikian. Bapa, kami sudah latihan keras, kami ingin hasil yang terbaik, kami ingin menang. Karena kami percaya kami bisa melakukannya, karena kami mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik muncul. Siapa tim yang akan menang? Yang pertama, ini adalah pertandingan antar gereja. Dan kedua, sama-sama berdoa, sama-sama menyebut nama Tuhan Yesus, sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa tim yang akan menang? Jawabannya ya tergantung permainannya saudara. Tapi apa sih yang bisa kita dapat? Begini, kalau dikaitkan dengan keadaan ini ya, banyak hal yang berjalan tidak sesuai rencana, tidak terduga, bahkan mengecewakan. Jadi mulai tanemin mental di dalam diri sendiri, jangan begini, Tuhan berikan saya kemenangan pada hari ini, tapi berikan saya hati yang kuat Tuhan kalau saya kalah hari ini. Jadi kita jangan mengharapkan sesuatu yang baik terus menurut kita. Tuhan, saya ingin menang. Ketika kita kalah, Tuhan, mengapa saya kalah? Menurut saya itu hanyalah menjadikan Tuhan sebagai pembantu. Mulai hari ini saya tidak mendewasakan diri saya tidak lebih pintar dari jemaat-jemaat, tapi saya ingin jemaat-jemaat belajar bahwa mulai tanam mental seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia selalu mengandalkan Tuhan sampai di titik di ujung tanduk hidupnya. Dia menanamkan mental, saya percaya Tuhan menolong saya. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap menyembah Tuhan saya. Mulai tanam mental seperti itu. Karena yang menurut kita baik belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Yang menurut Tuhan terbaik belum tentu baik buat kita. Yang jelas Dialah yang maha mengetahui kebutuhan kita. Saat ini kita sedang berperang melawan pandemi penyakit. Kita melawan kebodohan, kita melawan kebebalan orang-orang yang tidak bisa diatur. Jangan menyalahkan ketika Tuhan tidak memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan tidak berjanji untuk memberi kita jalan yang lurus tanpa hambatan. Tapi Tuhan berjanji memberi penyertaan dan pengharapan. Seperti lagu yang akan saya bawakan, kasih-Nya nyata di dalam hidup saya dan saudara. Tangannya selalu memegang kehidupan saya dan saudara. Hanya Dia pengharapan kita, hanya Dia kekuatan kita, dan hanya di dalam namanya kita akan aman. Ada amin saudara? Saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang terkasih sekalian, mari kita kembali datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan sebuah lagu pujian. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dan
Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh haleluya, yes Lord. Haleluya Yesus, Engkau dahsyat berkuasa Tuhan. Tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Yes Lord. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada
pagi hari ini Tuhan, kami selalu bisa merasakan berkat-Mu, selalu bisa merasakan rahmat-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini, jika sebentar kami akan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, berikanlah kami hati yang benar, berikanlah kami hati yang siap. Tuhan, berkenanlah di atas ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih ada semangat saudara pada pagi hari ini? Ada sebuah ayat, penggalan ayat bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan itu cukup membuat saya sedikit bingung. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, berarti Tuhan itu mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih umatnya yang benar-benar akan Dia pakai. Dan pada pagi hari ini saya yakin bahwa kita semua adalah umat yang dipilih Tuhan dan kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Kita nyanyikan pujian ini, kita dipilih. Yes, Lord. Saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Yes, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Katakan, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Yes, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Yes. Katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita
kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pararam, pam pararam, pam pararam, param param. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes. Yes. Katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan. Sebab Tuhan hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang berhak menerima pujian dari kita. Jangan pernah berhenti menyembah. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menyembah di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sisihkan waktu kita yang singkat untuk bertemu kembali. Melakukan pertemuan pribadi. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Tuhan, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya serahkan kepada Hamba. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang kami rasakan hadirat-Nya pada saat pagi hari ini. Ada kuasa yang besar yang mengalir pagi ini di atas kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami merasakan kuasa Roh Tuhan yang membuat kami kuat pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepada Bapa Surgawi. Kami mau terus Tuhan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada bagian yang kami mau lalui saat sekarang ini, membuka hati agar firman Tuhan disampaikan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang besar di antara kami hari ini, yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu sekarang, saat firman Allah disampaikan. Dalam nama Yesus, kami bersuka cita menyambut firman-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, lagu yang barusan kita nyanyikan memberitahu kepada kita bahwa ada kuasa yang besar yang akan menjadikan saya dan saudara sekalian menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah sebuah peperangan, saudara. Yesus sudah mengalahkan musuh terbesar kehidupan manusia, yaitu maut. Dan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, menjelang masa-masa yang dianggap sebagai masa-masa terakhir dari peradaban manusia. Dengan begitu banyaknya pergumulan. Saya ingin berkata kepada saudara sekalian, ada yang disebut dengan tribal spiritual warfare. Peperangan rohani yang sangat mencekam, mengerikan. Kita sedang memasuki satu situasi di mana kita sedang berperang. Bagaimana kita bisa melewati hari-hari kita sekarang ini? Sesuatu yang mengenaskan, sesuatu yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Dan itu tidak hanya melawan kehidupan kita secara material. Tapi saya ingin pada kesempatan ini kita lebih memikirkan tentang peperangan yang bersifat spiritual. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekalian bersama-sama pada pagi hari ini coba merenungkan bagaimana kita bisa melewati peperangan ini. Ada seorang yang sangat terkenal yang bernama Einstein. Mari saudara, kita akan melihat bagaimana Einstein bicara. Dia bilang, I don't know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with stick and stone. Kalau saya terjemahkan secara bebas, dia tidak tahu bagaimana senjata yang akan kita manusia gunakan untuk Perang Dunia Ketiga. Tetapi dia tahu Perang Dunia Keempat orang akan pakai tongkat dan batu. Ini sesuatu yang menurut saya lucu. Ya, mungkin ini adalah sebuah sindiran bahwa pada bagian akhir dari peradaban manusia, manusia kembali lagi menjadi
menjadi manusia-manusia purba. Dan saya ingin kita belajar hari ini, apakah yang dikatakan oleh Einstein ini menjadi bagian yang mungkin kita sedang rasakan sekarang ini. Sepertinya kita tidak punya senjata apapun, dan kita akan kembali ke tongkat dan batu untuk melawan. Betapa dahsyatnya. Dan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12, kita sering sekali saudara, kita sering menggunakan ayat ini. Dan hari ini saya mau mengajak sidang jemaat sekalian untuk coba melihat poin-poin yang baru saya ketemukan dari sekian banyak firman Allah yang disampaikan berdasarkan teks ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Efesus 6 ayat 12. Sebab kita berjuang bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan. Segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Wah, menarik sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, coba perhatikan. Sebab kita berjuang bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Terjemahan yang lain dari terjemahan firman Allah yang kita sering baca, dan saya ingin membacanya dalam versi contemporary. Ya, begini dalam bahasa Inggris, we are not fighting against human. We are fight against force, authorities, and against rule of darkness and power in the spiritual world. Kalau saudara perhatikan, saya memberi garis bawah kepada 4 kata. We are not fighting against human. Kita tidak berperang dengan manusia sebenarnya. Tapi kita sedang berperang kepada, yang pertama itu bicara mengenai kekuatan. Ya. Yang kedua bicara mengenai otoritas. Atau saya memakai kata pemangku kekuasaan baru. Rule of the darkness, hukum-hukum kegelapan baru. Dan power in the spiritual world, kekuasaan dunia spiritual. Menarik kalau kita berhenti untuk merenungkan bagian ini. Menarik. Saudara dicintai Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lawan menurut ayat ini. Selama ini mungkin kita tidak berpikir sejauh ini. Dan saya ingin mengajak saudara sekalian, coba berpikir siapa sebenarnya kekuatan baru ini. Kita berada di dalam satu situasi di mana kita sepertinya berperang dengan sebuah bayang-bayang yang menakutkan. Ya. Di situ ada force, ada kekuatan baru, ada authorities, pemangku kekuasaan baru, ada rules, ada rule of darkness, ada hukum-hukum kegelapan baru, dan ada power in the spiritual world. Kekuasaan di dunia spiritual. Bagaimana saya dan saudara sekalian tahu bahwa ini adalah kekuatan baru? Dalam istilah yang sekarang kita belajar, mungkin kita bisa hubungkan dengan yang disebut dengan new normal. Saya kemarin mendengar di dalam tayangan talk show, ya, ada yang bilang itu new era, ada yang mengatakan itu new life, ya, ada yang mengatakan itu tatanan baru, dan banyak. Dan kita pernah juga mengkhotbahkan ini beberapa waktu yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam skenario COVID-19 yang dimunculkan oleh WHO, saya pernah mengatakannya, ada beberapa skenario. Yang pertama itu yang disebut dengan death zone. Sebuah zona yang tidak ada harapan, di mana kita bingung, kita tidak tahu bagaimana. Yang kita tahu bahwa banyak orang terkena penyakit ini dan mati, tidak ada obatnya. Dan ada kecenderungan yang begitu membingungkan para pemerintah. Ya. Karena kalau dibiarkan, kalau di lockdown itu akan jadi masalah ekonomi. Kalau dibuka, ya, akan jadi
sebuah pandemi yang merusak kehidupan. Ya, di negara-negara yang seperti Amerika, ya, di mana mereka hidup dengan ketergantungan kepada asuransi begitu cepat, dalam jumlah yang begitu banyak, dan lembaga-lembaga asuransi menjaminkan sehingga mereka menjadi sesuatu yang sangat kebingungan. Ini yang disebut dead zone, tanpa harapan. Ya. Lalu kita tahu benar kenapa dead zone yang atau lockdown atau PSBB kemudian tidak bisa dipertahankan lama-lama, karena kemudian muncul sebuah ide bersahabat dengan bencana, bersahabat dengan COVID, bersahabat dengan virus. Muncul yang namanya new normal, bersahabat dengan musuh agar kita bisa tetap eksis. Dan di sini ada terjadi seleksi. Ada banyak pendapat-pendapat tentang hal ini. Dan kita sekarang memasuki bagian ini. Saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian memperhatikan bahwa kita sungguh-sungguh dalam seleksi ini harus berperang melawan dengan seluruh akal budi kita. Jangan sampai ada kebodohan. Karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang masa bodoh itu akan segera terbuang dari seleksi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita mengikuti protokol dengan coba menjaga hidup ini. Mulai dengan menjaga imunitas hidup kita. Lalu kita hidup dengan teratur, dengan jauh lebih rapi dari sebelumnya. Ya. Karena ini masanya di mana terjadi seleksi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita masuk kepada skenario 3 dan Kimen, ini ada sesuatu yang menurut saya agak sedikit mirip-mirip dengan apa yang tadi disampaikan, ya. Di mana kita tahu tadi ada istilah Einstein, ya. Kita kembali lagi ke zaman purba dengan menggunakan tongkat dan batu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang dipaksa dengan quote and quote kita menjadi lebih cerdik. Ya. Kalau di dalam skenario ini saya baca bahwa pada masa ini kemungkinan besar kita sudah menemukan vaksin untuk bisa mengalahkan COVID. Ya. Entah kapan, tapi skenario ini nanti akan memaksa kita memasuk kepada tahap yang keempat atau skenario keempat yang disebut longer life hope. Nah, pada tatanan baru inilah semua mengarah kepada sistem yang baru, ya. Semua mengarah kepada satu sistem yang saya menulisnya sistem 666 seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa ini menjadi satu situasi yang mencekam bagi gereja Tuhan. Sebab saya dan saudara sekalian, kita sedang dibawa kepada sebuah peperangan yang luar biasa. Kita nggak boleh lagi sembarangan menjalani kehidupan ini. Dalam beberapa renungan petang, saya sering mengatakan bahwa kita nggak bisa lagi bermain-main dengan keadaan ini. Kita harus bersungguh-sungguh melihat betapa hari ini pemenangnya ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Ya, saudara yang dicintai Tuhan, saya menuliskan di dalam slide berikutnya berapa banyak pemenang dan berapa yang kalah. Maka jawabannya adalah tergantung. Ya. Dan saya ingin kita coba belajar Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-13 dan ke bawahnya. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca Efesus 6 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya mengganti kalimat ini dengan sebuah himbauan. Satu kalimat, berjuang sampai akhir dengan gagah berani.
Saudara ini cintai Tuhan, kita nggak bisa lagi santai dalam perjalanan hidup kita sekarang. Satu yang pasti, kita harus berhadapan dengan apa yang disebut akhir dari kehidupan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, saudara. Hidup ini adalah sebuah peperangan dan kita harus memenangkan peperangan ini. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa biar terserah saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Tidak bisa, saudara. Kita harus berjuang dengan gagah berani dan tampil sebagai pemenang. Satu yang menjadi alasan adalah Yesus sudah menang. Dan dia mengatakan kepada kita pengikutnya bahwa kita pun harus menang seperti dia sudah menang. Iblis sudah dikalahkan, kita sudah menang. Mari kita perjuangkan ini sampai akhir kehidupan kita. Sampai kita sungguh-sungguh menerima kehidupan yang kekal. Saudara cintai Tuhan, kita masuk ke ayat yang ke-14 sekarang. Berapa yang menang? Bergantung. Berapa yang kalah? Bergantung. Yang menang, berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Saya menggantinya dengan satu kalimat. Siap siaga, setia dan tulus. Saudara, kita perlu siap siaga menghadapi hari-hari ini. Ya, dan kita harus setia sampai akhir hidup kita. Di atas itu semua, saya mau katakan ini bukan don't care man, bukan. Kita tidak harus menjadi seperti manusia purba ya, yang meraba-raba di dalam kegelapan. Tapi kita akan menjadi seperti yang dikatakan Yesus, kita harus cerdik, betul saudara. Tapi kita harus tulus. Kita harus betul-betul mengisi hari-hari kita dengan kecermatan. Saya mengusahakan, saudara yang dikasih Tuhan, dalam satu hari, waktu saudara bangun pagi, saudara sudah akan ketemu yang namanya info, inspirasi, follow me. Setiap pagi saya coba menyediakan satu renungan buat kita semua. Nanti pada waktu siang, pada tengah-tengah hari, pada waktu kita istirahat dalam pekerjaan kita sedang beristirahat, saya coba melemparkan fiksi, yaitu pikiran siang. Ini subjektif, tapi ini satu bagian di mana kita bisa membahas tentang firman Tuhan. Dan kita saling berbagi pendapat satu dengan yang lain. Dan pada waktu petang, saudara akan menerima renungan petang yang saya sebut dengan rentang. Saudara yang dicintai Tuhan, kita harus siap siaga. Baca, pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Minta kepada Tuhan tingkatan iman yang terus bertambah. Hanya orang-orang yang imannya bertambah. Hanya orang-orang yang kasihnya bertambah. Hanya orang-orang yang pengharapannya bertambah. Mereka akan jadi pemenang pada waktu yang ada di depan ini. Lalu kita masuk ayat yang ke-15. Berapa banyak yang menang? Tergantung. Berapa banyak yang kalah? Tergantung. Ayat yang 15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya menggantinya dengan satu kalimat. Harus rela bekerja bagi pemberitaan kabar Injil. Apa tanggapan saudara? Apa respon saudara? Kalau saat ini melalui mimbar ini saya berkata, setiap orang yang mau menang, dia harus memberitakan kabar Injil. Tidak ada pilihan saudara. Kalau saudara mau menang, ayat ini mengatakan inilah salah satu senjata kita. Harus rela bekerja dengan sungguh-sungguh memberitakan kabar Injil kepada dunia ini. Saya ingin mengajak sidang jemaat, ya, mari kita menceritakan tentang Kristus yang adalah pokok keselamatan kita, yang sudah menang di atas maut. Dialah sumber bahagia kita, dia sumber damai sejahtera kita. Walaupun bisa jadi melalui pandemi ini kita secara fisik bisa terkena dan kita meninggal dunia. Tapi saudara sekalian, di belakang kehidupan kita ada sebuah kehidupan yang lain yang penuh dengan kemenangan karena kita sudah memberitakan kabar Injil. Kita masuk kepada ayat yang ke-16. Berapa banyak pemenang? Tergantung. Berapa banyak yang kalah? Tergantung. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya ganti dengan satu kalimat. Tangkis semua ide-ide antikris dengan iman dan jaga jangan sampai terkena panah api iblis. Hari ini saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para manula pun, apalagi anak-anak remaja, ya. Ini masa di mana kita dikacaukan, ya. Di mana banyak kebenaran-kebenaran diputarbalikan. Hal-hal yang dianggap tidak baik menjadi baik. Hal-hal yang dianggap baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Sedang terjadi perubahan-perubahan. Ini semua adalah ide-ide dari si antikris, ya. Di mana antikris ingin manusia tidak lagi memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia akan membawa setiap cara berpikir kita, ya, cara kita menginginkan sesuatu, mengobsesikan segala sesuatu, mulai dikacaukan. Ya. Sulit sekali untuk bisa melihat dengan sungguh-sungguh mana itu kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Ya. Begitu sulitnya kehidupan sekarang ini. Hanya bisa ditangkis apabila saudara punya iman yang berkembang. Saudara tahu bagaimana cara saudara mengembangkan iman saudara? Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus memperbanyak iman kita. Kita harus banyak belajar firman Allah. Kita harus banyak diam di hadapan Allah untuk mendengar rema Allah melalui pembacaan firman Allah kita. Kita harus lebih dekat kepada Allah Roh Kudus sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. 2 Timotius 3 ayat 16 jelas di sana. Firman Allah itu adalah ilham yang oleh Roh Kudus akan dipastikan ke dalam hidup saya dan saudara sekalian. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Firman Allah itu juga yang akan menyadarkan kita dan mengajar kita mana yang kita harus kerjakan dalam perjalanan kita. Sekali lagi saudara, tangkis, lawan setiap serangan-serangan yang sengaja iblis lempar dalam kehidupan kita. Menjadi perangkap-perangkap. Ya. Saya mendengar ada seorang yang tanpa menyadari dirinya terbabit oleh homoseksual. Ya, tanpa disadari dia jatuh dalam perkara-perkara homoseksual, seks bebas dan lain-lain. Ya, banyak sekali hari-hari ini. Ya, apalagi ada semacam filosofi yang penting tidak menyusahkan orang lain. Ya. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa yang menang tergantung apakah iman saudara untuk menangkis setiap serangan iblis. Ajaran-ajaran akhir zaman yang melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya mengajak kita masuk ke ayat yang ke-17 yang berbunyi seperti ini. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, sekali lagi saya mengganti kalimatnya menjadi mesti semakin rajin belajar firman Allah dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, kita beruntung ada penolong yang lain yang menyertai kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membangun sebuah ikatan yang kuat dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dicintai Tuhan, jangan sekali-kali menganggap bahwa kita cukup mampu melewati masa ini. Ya. Kita bukan siapa-siapa, tanpa Roh Kudus kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai kelemahan. Di bagian yang terakhir, ayat yang ke-18, saya ingin membacakan ayat ini untuk menjadi awasan kita semua. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang-orang kudus. Jangan putus berdoa. Doa tidak boleh putus. Ini disiplin rohani. Doa adalah nafas kita.
Mari kita membangunnya. Mulai dari bangun pagi hari, kita membangun hubungan dengan pencipta kita, dengan juru selamat kita, dengan penolong kita. Kita mendisiplin waktu kita. Kita harus mengambil bagian ini. Tidak boleh menganggap sepele disiplin untuk bisa berhubungan dengan Bapa Sorgawi. Mari membangun disiplin dengan Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus terlalu dekat dengan kita. Dan saya ingin kita peka dengan apa yang ingin dikatakan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Bermohonlah kepada Tuhan setiap saat. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu hari ini apakah ada yang sudah dikalahkan oleh berbagai-bagai stimuli zaman ini. Adakah di antara saudara yang betul-betul sudah mulai merasa saudara tidak punya kekuatan apa-apa dan saudara sudah tinggalkan kekuatan Allah? Sementara di luar sana setiap hari bergelimpangan orang-orang percaya yang mulai meninggalkan Tuhan. Pada minggu pagi ini saya ingin mengajak seluruh sidang jemaat, mari kita berbalik kepada Tuhan. Karena saudara, hari ini seperti dari awal saya katakan, ada kuasa yang besar yang sedang membangun kekuatan di dalam diri kita agar kita jadi pemenangnya. Kalau ada di antara sidang jemaat yang pada saat pagi hari dengar firman Allah, saudara merasa saudara membutuhkan dukungan, ini saatnya. Saudara meminta kepada Tuhan dalam penyesalan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan kembali meneguhkan iman saudara. Saya ingin mengajak saudara sekalian punya optimisme bahwa kita sebagai orang-orang yang punya Tuhan yang sudah menang atas dosa. Dia akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Walaupun persoalan kita hari ini berat, kita ditentukan untuk jadi pemenang. Malah lebih dari pemenang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama-sama dalam rumah ibadah, tapi saya ingin mengajak saudara-saudara, tentukan dalam diri saudara bahwa saudara adalah pemenang. Karena saudara menyadari bahwa kita mesti berperang dan kita mesti menang. Pertempuran melawan iblis yang hari ini kita masih harus lewati membuat kita yakin kita kuat karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita kuat karena kita mendisiplin diri kita untuk bisa terus berhubungan erat dengan Tuhan. Jangan pernah menjadi lemah, tapi selalu menengadakan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Saya tidak ingin panjangkan firman Allah, tapi mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah. Dia menyediakan kekuatan dan damai sejahtera. Saya ingin berdoa buat saudara sekalian. Berapapun problem yang saudara sedang hadapi hari ini, berapapun beratnya, saya ingin katakan kepada saudara sekalian, kita ditentukan untuk jadi pemenang melewati peperangan ini. Iblis sudah dikalahkan. Apapun taktik yang dia buat untuk kita, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Tapi kita yang akan mengalahkan dia. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Pandang kepada Yesus. Dia adalah kekuatan kita. Angkat hatimu. Kalau ada di antara saudara yang merasa engkau lemah, sadari dan minta pengampunan dari Tuhan. Minta dia kuatkan kembali hidup kita. Kalau engkau membutuhkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan semua yang dia ingin berikan kepada kita. Semua janji-janjinya iya dan amin. Dia akan berikan semuanya kepada saya dan saudara sekalian. Saatnya berdoa di hadapan Tuhan. Pertama saudara, yakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan. Yakinkan bahwa kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh si iblis. Walaupun situasinya tidak baik.
Yang kedua saudara, dengan senjata rohani, menyadari bahwa kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatannya. Hari ini kuasa yang besar sedang turun, sedang menaungi saya dan saudara sekalian. Kuasa yang luar biasa sedang turun di atas kita semua. Dia ingin menjadikan kita para pemenang. Yang ketiga saudara, tetap memandang kepada Allah. Dan mari kita kerjakan bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan kabar Injil. Kerelaan untuk memberitakan kabar Injil bagi dunia ini. Itu bagian kita. Bagian Tuhan, Dia memberkati dan melindungi kita. Apabila ada di antara saudara saat pagi hari ini membutuhkan lawatan Tuhan yang khusus, dari mimbar ini, saya percaya kuasa Allah tidak dibatasi oleh jarak. Dimanapun saudara ada, saat kita berdoa, Allah akan turunkan berkat-Nya bagi saya dan saudara sekalian. Yakinkan, taruh tangan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Hamba mohon Bapa Sorgawi, hamba mohon Tuhan Yesus, hamba mohon Allah Roh Kudus, lawat umat-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat beri kelegaan dalam nama Yesus. Yang harus menghadapi tantangan yang berat, sepertinya pintu-pintu tertutup, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan sekarang. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, besar kecil tua muda. Engkau berkati iman kami kepadamu ya Bapa. Iman yang berkata bahwa kami adalah para pemenang di dalam menghadapi peperangan yang dahsyat ini. Kami ditentukan untuk jadi pemenang karena Engkau sudah memenangi peperangan itu. Engkau sudah mengalahkan maut, memberikan hidup yang kekal kepada semua umat-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu bersama dengan keluarganya pada saat pagi hari ini dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran, itu yang Tuhan turunkan di atas kami. Ada kekuatan yang besar yang membuat kami optimis menghadapi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Menyertai umat-Mu Tuhan di dalam 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu ini. Tapi satu yang kami percaya, Engkau tidak pernah berubah. Engkau sama dulu, sekarang, untuk selamanya. Engkau tidak berubah. Berkat-Mu menyertai kami sekalian dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pada akhir dari ibadah kita, mari kita naikkan nyanyian kita. Nyanyian yang mengatakan bahwa kita minta tuntunan Tuhan. Biar Dia menuntun langkah kita hari ini. Dengan iman, nyanyikan lagi sekali lagi lagu ini. Ku perlu Kau, ku perlu Kau, Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Di setiap jalan, di setiap waktu, percobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Di semua jalan, di tiap waktu,
besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri dengan bersyafaat bagi negeri kita. Mari bersama-sama satukan hati, kita berdoa buat bangsa kita, buat pemerintahan kita, buat lingkungan kita, lingkungan gereja Tuhan. Dan kita akan minta supaya Tuhan memberkati kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur kemenangan Engkau berikan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Besar kecil tua muda, seluruh sidang jemaat-Mu diberi kemenangan untuk melewati peperangan yang berat ini. Bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Bapa di sorga, hari ini kami bersama-sama menyatukan hati, berdoa lagi buat bangsa kami, buat pemerintahan kami. Semua peraturan-peraturan yang akan dibuat untuk mengatasi COVID-19 ini, Tuhan tolong kami sekalian. Berkati mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan di paling bawah. Tuhan tolong semuanya dengan hikmat yang dari sorga. Hamba berdoa Tuhan Yesus beri kepada kami jalan keluar untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dalam nama Yesus, memberkati negeri kami. Berkati perekonomian yang hari ini dalam keadaan kurang baik Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Minta campur tangan Allah di atas kehidupan kami berbangsa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar apabila kami berpisah satu dengan yang lain, kami tahu dengan pasti Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tengadahkanlah hati kita semua kepada berkat yang mau disediakan Tuhan buat kita sekalian. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Yesus balik pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita berharap dalam beberapa minggu ke depan kita sudah bisa kembali ada di dalam gereja Tuhan. Mari saudara sekalian, kita berdoa terus, dan apabila kita akan memulai dengan ibadah bersama-sama, nanti kita akan membuat peraturan-peraturan dan saya harap semua sidang jemaat bisa mengikutinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.